Yo, what's up guys? Balik lagi dengan gua Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas sesuatu yang mirip dengan minggu lalu. Jadi kalau minggu lalu gue ngebahas mengenai Behringer UM2, sebuah audio interface, kali ini gue pengen ngebahas sebuah USB mikrofon. Dan bisa gue pastikan secara budget itu lebih budget dibandingkan dengan Behringer UM2. Oke, jadi langsung aja, ini dia gadget yang bakal gue review, yaitu Soundtek ST800. Jadi Soundtek ST800 merupakan sebuah USB mikrofon yang dikeluarkan oleh Soundtek itu sendiri. Dan USB mikrofon ini dibanderol dengan harga yang menurut gua cukup affordable dibandingkan dengan sebuah USB audio interface. Untuk satu paket pembelian Soundtek ST800 itu dihargai dengan harga 400.000 sampai dengan 500.000 rupiah. Bila dibandingkan dengan UM2 yang gue bahas kemarin, jelas secara harga lebih murah. Namun terdapat kekurangan kalau sebuah USB mikrofon itu, inputnya hanyalah si mikrofon itu sendiri. Jadi ketika mikrofon kalian rusak, maka ya udah selesai, kalian harus beli mikrofon baru. Cuma kalau misalkan keperluan kalian hanya untuk nge-zoom atau mungkin ya cuman buat meeting, rasanya mikrofon ini merupakan salah satu opsi yang cukup oke. Oke, pertama-tama gue akan ngebahas dulu secara packaging dari si Soundtek ST800 ini. Oke, jadi secara paket pembelian Soundtek ST800 untuk kotaknya itu sendiri itu warnanya hitam dan ada tulisan Soundtek-nya. Jadi ini berasa kelihatan cukup premium dibandingkan dengan beberapa USB audio interface yang lainnya. Nah, ini juga secara boxnya di samping kiri ataupun kanan juga nggak terlalu banyak detail. Cuma di belakangnya ada tulisan low noise, plug and play, cardioid, terus 18 mm dan lain-lainnya. Nah, langsung aja sekarang kita unboxing dan ini ada segelnya, open from here, jadi ya kita tinggal ngebuka aja segel si Soundtek ini. Oke, jadi ini segelnya udah gue buka, langsung aja kita lihat apa aja sih yang kita dapetin di dalam paket pembelian ini. Jeng 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 jeng. Dan ini dia paket pembeliannya. Oke, jadi di paling atasnya ini adalah paket pembeliannya dan ini ada kayak buku manual, barcode, dan ya ada tulisan Soundtek-nya dan ini menjelaskan informasi singkat mengenai si USB audio interface ini. Terus di sini juga ada tulisan rekomendasi aplikasi dan ya udah kita singkirkan dulu aja. Oke, seterusnya di dalam paket pembeliannya ini kita bakal ngedapetin yang pertama ini adalah stand mikrofon dari si Soundtek ini. Jadi secara kelengkapannya sih menurut gua Soundtek ST800 ini lumayan lengkap ya ketimbang yang lain karena dia udah dapetin beberapa aksesoris kayak ini, tempat untuk stand mikrofonnya walaupun terbuat dari plastik tapi secara beratnya cukup oke. Jadi mestinya mikrofon kalian gak gampang jatuh. Terus setelahnya ini kita dapetin pop filter. Nah, ini fungsinya untuk mengurangi ketika kalian lagi ngomong sebuah vokal yang agak kenceng kayak huruf P. Nah, biasanya itu fungsi pop filter buat ngurangin bunyi tersebut. Oke, jadi ini dia si pop filternya. Dia itu ada kunciannya di sini. Terus setelahnya kalian juga dapetin kabel USB mikrofon dan kabelnya ini cukup oke karena warnanya hitam senada dengan USB mikrofonnya itu sendiri. Dan ini kabelnya itu bentuknya sama persis dengan kabel yang biasa kalian pakai buat printer ya. Jadi kalau misalkan kabelnya hilang, kalian bisa bisa pakai kabel printer kalian. Oke, setelahnya ini kita dapetin busa dan ini busanya fungsinya untuk meredam suara-suara yang kurang oke biar nggak masuk ke mikrofon. Terus di sini kita juga dapetin, seinget gue ini namanya bird cage. Fungsinya buat apa? Oke, jadi si bird cage ini fungsinya buat mengurangi getaran yang masuk ke dalam mikrofon. Jadi nice banget dapat bird cage ini juga. Terus di sini ini adalah stand buat si mikrofonnya. Dan secara build quality ini bahannya juga dari besi dan ini tinggal dicolok atau diputar aja ke standnya. Serta dia itu bisa dinaik turunin, jadi agak lumayan lah buat adjustable height-nya.
Dan yang terakhir yang bakal kita dapetin itu adalah si USB mikrofonnya itu sendiri. Dan ini USB mikrofonnya juga cukup simple. Warnanya warna hitam polos dan ini finishingnya agak sedikit glossy. Gue sebenarnya kurang suka sama finishing glossy. Cuma ya secara overall looknya sih menurut gue cukup oke lah buat kalian pakai streaming. Dan ini juga grillnya di atasnya juga lumayan rapi buat seharga 400 sampai dengan 500 ribuan. Ada tulisan Soundtek dan juga ini ada port USB-nya. Terus di sini juga nggak terlalu banyak detail lainnya. Oke guys, jadi ini dia si USB mikrofon si Soundtek ST800. Seperti yang tadi gue bilang, untuk finishingnya ini sebenarnya agak sedikit glossy ya, jadi agak sedikit mengkilap, nggak bener-bener doff banget. Ya untuk kesan premiumnya dapat banget dengan finishing glossy ini, cuma mungkin untuk pemakaian jangka waktu lama, finishing glossy seperti ini tuh rentan kalau ada baret langsung kelihatan. Gue malah lebih prefer kalau misalkan di budget ini, dia pakai bahan catnya itu bahan doff biar nggak terlalu kelihatan kalau misalkan udah ada lecet-lecetnya. Terus tadi untuk grillnya sendiri, secara build quality grillnya ini menurut gue juga lumayan oke, karena kalau gue lihat secara detailnya ini cukup rapi buat sebuah mikrofon 400.000 sampai dengan 500.000, nice banget buat Soundtek. Dan di sini dia nggak ada interface lain, jadi nggak ada button, jadi benar-benar ini tinggal plug and play, nggak perlu kalian atur apa-apa lagi. Terus di sini di bawahnya juga cuman ada port buat langsung kalian colok, dan ini tadi portnya itu kabel USB printer. Oke, secara overall look ya menurut gue cukup oke sih si Soundtek ST800 ini, dan secara build quality dia itu beratnya juga cukup lumayan, jadi nggak bener-bener kopong, dan ini beratnya berasa lumayan kokoh, walaupun kalau kalian ketok sedikit nih kayak masih ada bunyi kayak kopong-kopong dikit. Cuma secara overallnya tuh dia masih lumayan kokoh lah gitu. Lanjut ke stand mikrofonnya. Stand mikrofonnya ini juga bahan bawahnya tadi yang gue bilang ini kayak dari plastik, cuma di dalamnya itu mungkin ada pemberat, jadi dia berasa lebih kokoh, sehingga kalau kalian taruh ada mikrofonnya di atasnya, itu dia nggak bakal oleng gitu loh, karena beratnya terlalu ringan. Beratnya ini lumayan berat banget. Terus untuk tiangnya ini, tiang si mikrofon ini dia menggunakan bahan aluminium. Jadi secara bahannya sih udah pasti oke banget. Dan tadi yang gue bilang dia adjustable, bisa naik maksimalnya sampai segini nih, lumayan tinggi naiknya. Terus dia kayaknya bisa lewat deh. Oh enggak, jadi bener-bener di lock. Jadi dia nggak bisa keluar si besinya, nice banget. Oke. Lanjut ke bird cage-nya. Jadi ini fungsinya dia tuh buat minimalisir getaran biar nggak masuk ke mikrofon kalian getarannya itu suaranya. Sehingga suara yang masuk bakal lebih oke lagi. Di sini dia itu modelannya ini dia menggunakan sekrup buat dipasang ke stand mikrofonnya kalian. Jadi tinggal diputer aja dan ini langsung menyelesaikan masalah kalian. Cuma yang gue agak sedikit aware di sini untuk kuncian locknya ini, gue berasa agak kurang kokoh sih, dalam arti ketika misalkan gue kunci di sini nih, kadang-kadang kalau misalkan gue masukin mikrofon dia suka gerak nih. Nih, kalau misalkan gue tarik dikit aja dia langsung gerak. Jadi kuncian di sininya kurang kokoh sih menurut gue. Jadi ya agak hati-hati aja kalau kalian pakai kuncian yang di sini. Ini kalau misalkan gue lock, tuh kan dia agak nggak bener-bener ngelock sampai secure. Terus yang gue kurang suka juga sebenarnya untuk sistem bird cage-nya, dia tuh kayak penjepit gini. Dan ini penjepitnya lumayan keras. Jadi kalau misalkan kalian nggak biasa, ya bakal butuh effort tambahan gitu. Terus sebenarnya juga kita dapet pop filter ya, cuman pop filternya tuh gue kurang suka. Kenapa? Karena biasanya tuh pop filter yang pernah gue pakai, dia tuh ketika tiangnya kalian bengkokin, itu bisa bengkok sampai bener-bener mepet ke mikrofonnya. Sedangkan ini pop filternya tuh agak sedikit, kayak nggak bisa kalian pepetin ke mikrofonnya. Jadi udah pasti antara kalian sama mikrofon itu ada jaraknya. Cuma ya sebagai sebuah bonusan untuk paket pembelian, menurut gua udah cukup nice sih buat si Soundtek ST800 ini. Setelah gue ngebahas mengenai build quality, desain, dan segala kelengkapan dari mikrofon ini, kembali lagi, kepentingan mikrofon itu untuk apa?
untuk menangkap suara. Dan gimana kualitas suara dari Soundtek ST800 ini? Langsung aja kita cobain kualitas suara dari Soundtek ST800 ini. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman gua dengan menggunakan mikrofon Soundtek ST800. Gimana kualitas suaranya menurut kalian? Langsung aja kalian nilai. Dan oke, gimana pendapat kalian? Ini adalah hasil rekaman gua dengan menggunakan mikrofon Soundtek ST800. Secara kualitas suara rasanya sih cukup ya bila dibandingkan dengan Shure SH55 ditambah dengan Behringer UM2. Dan di sini kalau gue lihat secara meterannya, secara gainnya itu pun juga lebih tinggi ketimbang dengan yang ada di Shure dan Behringer UM2 ini. Jadi kalau misalkan dengan settingan yang sama, biasanya tuh gue di Behringer cuman sampai di kuning. Ini kadang berapa kali dia lewat sampai ke angka yang merah. Cuma kalau misalkan kebanyakan merahnya, juga potensi kalau mikrofon ini bakal ngepick ketika kalian pakai buat ngomong. Tapi kalau penggunaannya buat ngezoom doang, ya rasanya sih nggak terlalu masalah menurut gua. Untuk aplikasinya sendiri, Soundtek ST800 ini nggak punya aplikasi. Jadi ya udah begini aja hasil rekamannya. Mungkin kalau kalian pengen ngubah-ngubah dikit adalah dengan menggunakan pop filter atau mungkin pakai busa. Cuma kalau misalkan kalian pengen ngubah di aplikasi, rasanya agak sedikit susah. Kecuali aplikasi recording, aplikasi streaming, atau aplikasi meeting kalian memungkinkan hal tersebut. Jadi jangan harap kalian bisa ngasih gain tambahan, atau mungkin kalian bisa ngasih EQ tambahan dengan menggunakan aplikasinya, karena mikrofon ini nggak punya aplikasi. Serta di interface dari si mikrofon ini sendiri, dia pun juga nggak ada switch stand dB dan EQ atau kayak low cut frekuensi itu nggak ada. Jadi ya udah bener-bener kayak plug and play dan kalian langsung tinggal gunain aja. And in conclusion, pendapat gue mengenai mikrofon ini secara kualitas, build quality, dan kelengkapan, gue sih no comment lah, karena emang udah lengkap banget. Cuma mungkin dari segi customisasi, mikrofon ini agak kurang, karena sangat sedikit yang bisa kalian custom. Bahkan mungkin gak ada yang bisa kalian custom. Sehingga kalau kalian tipikal penggunaannya untuk kegiatan profesional, ya ini mikrofon ini agak terbatas aja gitu. Cuma mungkin kalau pemakaian kalian adalah untuk streaming atau untuk ngezoom atau untuk meeting di mana kalian nggak perlu terlalu banyak setting, rasanya mikrofon ini udah cukup. That's all from Koko Jojo. Gimana pendapat kalian mengenai mikrofon Soundtek ST800 ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan klik tombol share-nya. Last but not least, see you on the next video.